Halo teman-teman kelas 11, bagaimana kabar kalian? Ya, hari ini kita bertemu dalam video pembelajaran biologi terakhir di semester 2 ini ya teman-teman ya. Jadi di video ini bersama dengan Pak Anggit, kita akan coba membahas beberapa hal yang memang harus ditambahkan, kita harus bahas dalam rangka mempersiapkan dirimu untuk menghadapi penilaian akhir semester 2 ya, terutama dalam mata pelajaran biologi ya. Jadi silakan teman-teman boleh mempersiapkan catatan untuk memberikan atau mencatat lagi tambahan yang ada pada beberapa materi yang ada di video ini. Oke. Kalau begitu kita akan langsung next. Mengingatkan saja teman-teman bahwa bahan PAS itu nanti akan terdiri dari 5 bab, yaitu ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi yang kita akan fokuskan ke sistem saraf dan sistem hormon, dan juga yang terakhir adalah sistem reproduksi. Nah, di video ini Pak Anggit ingin memberikan tambahan di 2 bab yang terakhir, yaitu di sistem koordinasi. Kita akan fokus ke sistem saraf dan juga sistem hormon. Dan yang kedua adalah sistem reproduksi. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau begitu langsung saja kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tambahan mengenai sistem saraf. Di sini yang ingin Pak Anggit tekankan adalah mengenai penghantaran impuls pada neuron. Ya, supaya lebih jelas lagi, Pak Anggit sampaikan dulu gambar neuronnya dulu. Ya, ini adalah neuron teman-teman, di mana impuls bisa bergerak melaluinya. Ya, dan teman-teman masih ingat ya, saat impuls bergerak di dalam tubuh suatu neuron, itu menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai atau menggunakan cara beda potensial. Ya. Itu teman-teman. Dimana ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, di video sistem saraf ya. Teman-teman boleh buka lagi. Masih ingat ya? Ada 3 proses. Ada proses polarisasi atau fase istirahat. Ada depolarisasi, dan yang ketiga ada repolarisasi. Ya, Pak Anggit tidak akan menjelaskan ini satu persatu lagi, cuma yang ingin Pak Anggit bahas adalah bagaimana ketiga tahapan ini itu sebenarnya pada intinya berfokus pada pergerakan ion. Ya, pergerakan ion Na+, kok teman-teman masih ingat, dan juga K+, untuk bisa menciptakan potensial aksinya teman-teman ya, puncaknya. Dan pergerakan ion Na+ dan K+ di dalam satu neuron ini ya teman-teman, itu akan berurutan mulai dari dendrit, lalu akan bergerak ke badan sel ya, sel body ini, lalu akan bergerak sepanjang akson ya, dan juga nanti akan sampai ke ujung yang paling terakhir, ujung yang bulat-bulat ini, yang kita kenal sebagai terminal akson ya, atau nama lainnya adalah tombol sinaps ya. Jadi pada intinya, jika impuls bergerak dalam satu tubuh neuron, maka dia akan menggunakan mekanisme beda potensial ini ya, dengan pergerakan ion Na+ dan K+ yang keluar dan masuk gitu ya, dengan dinamis, sehingga akan menciptakan potensial aksi secara berurutan mulai dari dendrit, badan sel,
akson hingga ke tombol sinaps. Ya, itu adalah ujung dari akson. Sampai di situ impuls dengan cara beda potensial itu akan berakhir. Sekarang permasalahannya adalah impuls itu tuh tidak cukup hanya sampai di sini. Karena dia harus nyebrang ke neuron berikutnya, teman-teman. Ya. Supaya nanti bisa disampaikan lagi ke neuron-neuron berikutnya lagi. Ya. Nah, permasalahannya adalah impuls yang sudah terlanjur sampai ke tombol sinap ini sudah tidak bisa lagi dengan menggunakan mekanisme beda potensial. Maka di sini akan digunakan mekanisme penghantaran impuls yang kedua, yaitu dengan cara sinapsis, ya, sinapsis. Ya. Yaitu penghantaran impuls dari neuron satu ke neuron lainnya. Caranya atau cara singkatnya, ya, metodenya yaitu menggunakan cairan yang kita kenal sebagai cairan neurotransmitter, ya. Neurotransmitter. Ingat bahwa cairan ini tuh diproduksi di tombol sinaps. Dalam hal ini berarti tombol sinaps pada neuron yang kiri, teman-teman, ya. Karena gambarnya pada gambar ini konteksnya. Oke. Jadi cairan neurotransmitter yang dihasilkan oleh tombol sinaps itu akan dikeluarkan ke area kosong antar neuron atau kita kenal sebagai celah sinaps. Coba Pak Anggit gambarkan neurotransmitter dengan titik-titik, ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat titik-titik ini. Ini akan dimuntahkan ke celah sinaps. Hingga pada akhirnya nanti cairan neurotransmitter itu akan diterima, ya, di dendrit, akan diterima di dendrit neuron berikutnya, atau dalam gambar yang di sini berarti neuron yang kanan akan diterima di dendrit neuron berikutnya, ya. Nah, yang terjadi setelah cairan neurotransmitter itu sampai ke dendrit neuron setelahnya, itu akan memicu terjadinya beda potensial lagi, teman-teman. Ya. Jadi itu nanti akan muter seperti itu terus caranya, ya. Maka kesimpulan dari penghantaran impuls pada neuron adalah terjadi dengan dua cara. Kalau di dalam satu tubuh neuron, yaitu dengan cara beda potensial, ya, ini ya teman-teman, ya, dengan cara beda potensial yang mencakup 3 proses, yaitu polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi, di mana ini memanfaatkan pergerakan ion Na+ dan K+ yang keluar masuk membran neuron, sehingga akan menciptakan potensial aksi yang akan berurutan jalannya, mulai dari dendrit sampai ke tombol sinaps. Ya, itu ya cara yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah, yaitu dengan jika sudah sampai ke tombol sinaps, maka impuls akan diantarkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara sinapsis. Dengan memanfaatkan cara neurotransmitter yang dikeluarkan ke celah sinaps, ya, sehingga nanti akan ditangkap oleh reseptor dendrit pada neuron berikutnya, ya. Dimana jika itu sudah terjadi, maka akan memicu beda potensial pada neuron selanjutnya. Ya. Semoga paham, teman-teman. Jika tidak paham, silakan bisa tanya sama Pak Anggit. Kalau begitu, kita akan next ke berikutnya. Sekarang Pak Anggit ingin membahas tentang tambahan sistem hormon. Ya. Kita akan fokus pada ini yang kemarin belum disampaikan, yaitu cara kerja sistem hormon. Pada prinsipnya begini, teman-teman. Cara kerja sistem hormon itu kita kenal sebagai apa yang disebut dengan feedback mechanism atau mekanisme umpan balik. Ya. Tujuan dari mekanisme umpan balik adalah supaya bisa mencapai titik homeostasis atau titik imbang pada tubuh manusia dengan kondisi tertentu. Ada syaratnya, ada kondisi tertentu. Ya.
Nanti Pak Anggit akan jelaskan apa itu yang secara kontekstualnya seperti apa. Intinya begitu, teman-teman. Feedback mekanisme pada sistem hormon itu ada dua, yaitu satu feedback negatif, ya, atau umpan balik negatif. Yang kedua adalah feedback positif, ya, atau umpan balik positif. Kalau umpan balik negatif, intinya adalah menghambat produksi suatu kelenjar. Jadi ada suatu kelenjar itu memproduksi sesuatu, pada akhirnya nanti itu bisa menghambat produksi suatu kelenjar yang lain juga. Ya. Misalkan contoh nih, lagi memberikan contoh ya. Contoh dari feedback negatif, contohnya adalah insulin yang diproduksi oleh pankreas. Ya, insulin, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu berguna untuk mengurangi glukosa, ya, mengurangi kadar gula darah, ya, karena glukosa itu akan dibentuk menjadi glikogen, ya, ini akan mengurangi, atau panggil tulis dulu aja, ini akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, ini ya, mengubah glukosa menjadi glikogen. Kalau glukosa berubah menjadi glikogen, ya, tentu glukosa pada darah itu akan berkurang, teman-teman. Ya. Tapi ingat bahwa ada titik homeostasisnya. Nggak boleh semuanya itu diubah menjadi glikogen. Ya. Maka jika glukosa itu sudah mencapai titik homeostasisnya, ya, sudah mencapai titik homeostasisnya, maka ini akan menjadi, ya, Pak Anggi tulis dulu ya, maka glukosa darah akan berkurang ke titik normal. Nah, ini kondisinya, ini kita lihat. Kalau glukosanya tuh sekarang kondisinya tuh sudah berkurang sampai ke titik normal, ya. Sekarang apakah insulin masih diperlukan, teman-teman? Tentu saja tidak. Karena kalau insulin itu terus diproduksi padahal glukosanya sudah ke titik normal, maka tentu saja sel-sel akan kekurangan glukosa, ya. Maka dari itu ini akan glukosa yang berkurang ke titik normal itu akan menjadi feedback negatif, ya, akan menjadi feedback negatif, akan menghambat produksi suatu kelenjar, yaitu menghambat siapa kira-kira? Betul, ini akan menghambat si pankreas. Jadi pankreasnya tuh sekarang tidak akan memproduksi insulin lagi. Ya. Panggil ulangi ya, ini adalah salah satu feedback negatif, ya. Yaitu insulin memang akan digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, ya. Tetapi pada kondisi, ingat ya, pada kondisi glukosa itu sudah turun sampai ke titik normal, maka ini akan menjadikan feedback negatif pada kelenjar pankreas. Ya. Di sini pankreas akan terhambat kerjanya dalam menghasilkan hormon insulin. Itu contohnya, teman-teman, ya. Ada juga contoh yang lain, misalkan TSH atau thyroid stimulating hormone. Teman-teman tahu bahwa TSH itu kan diproduksi di hipofisis, hipofisis depan. Berfungsi untuk merangsang tiroid, menghasilkan tiroksin. Tetapi ingat bahwa tiroksin itu juga nggak boleh banyak-banyak, teman-teman, ya. Maka saat tiroksin itu sudah dirasa cukup, maka akan ada feedback negatif pada hipofisis anterior, sehingga hipofisis anterior akan menghentikan produksi TSH-nya. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya, selain insulin.
ada TSH, thyroid stimulating hormone. Silakan teman-teman bisa pelajari lagi. Pak Agi tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi ya. Nah, sekarang tidak hanya negatif teman-teman, tapi feedback pada sistem hormon itu juga bisa berupa positif ya. Ini lawan dari yang negatif ya. Intinya adalah feedback mekanisme positif itu bisa merangsang produksi suatu kelenjar. Ingat, konteksnya adalah pada kondisi tertentu ya. Sekarang misalkan pada kondisi ibu yang habis melahirkan ya, itu butuh pada fase-fase itu tuh butuh untuk dirangsang kelenjar mamainya untuk bisa menghasilkan air susu ya. Maka dalam hal ini hipofisis ya teman-teman ya, hipofisis depan anterior pasti akan menghasilkan hormon prolaktin ya, akan menghasilkan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini akan mempengaruhi kelenjar susu itu akan aktif menghasilkan air susu ya, menghasilkan ASI ya. Di sini nanti ASI itu akan diminum oleh si bayi. Nah, saat ini kita nggak ngomong saru ya, tapi kan ASI itu kan memang akan diminum bayi dengan cara disedot sama bayinya. Nah, saat si bayi itu menyedot puting ibu ya, di situ tuh saraf tuh akan ada saraf yang terhantarkan dari puting menuju ke otak teman-teman ya. Dan di situ semakin disedot oleh bayi, maka rangsangnya itu akan makin banyak, sehingga hipofisis anteriornya itu akan makin terangsang untuk bisa menghasilkan prolaktin. Itu akan bertambah terus, semakin disedot itu akan semakin terangsang untuk menghasilkan prolaktin hipofisis anteriornya. Maka di sini kita bisa mengatakan bahwa feedbacknya pada kasus ini adalah feedback positif. Ya karena itu tadi, karena semakin ke belakang itu sebenarnya itu prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior itu akan semakin terangsang untuk dihasilkan makin banyak gitu. Semakin disedot ASI-nya oleh bayi. Itu teman-teman contohnya. Apakah ada lagi contohnya? Ada, Pak Anggi kasih satu lagi ya. Contohnya adalah saat kondisi ibu mau melahirkan. Itu jalan bayi atau vagina itu butuh untuk membuka lebar. Dan untuk bisa merangsang itu tuh butuh hormon yang disebut sebagai oksitosin. Ya, oksitosin teman-teman. Hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Ya. Ini dihasilkan oleh hipofisis. Ya. Coba teman-teman bisa lihat kembali. Nah, teman-teman, hormon oksitosin itu berfungsi untuk merangsang terbukanya lubang vagina, gitu ya. Jadi memang pada kondisi tertentu, terutama saat melahirkan, besok yang cewek-cewek pasti akan merasakan itu. Saat kamu melahirkan, ya, semakin kamu itu dalam fase mau melahirkan, bukaan 1 dan seterusnya, itu oksitosin itu akan semakin banyak, teman-teman. Dan memang dalam kondisi itu tuh diperlukan oksitosin yang cukup supaya bisa merangsang kontraksi, ya, merangsang kontraksi rahim. Dan namanya melahirkan, pasti semakin lama, ya, semakin akan dihasilkan banyak oksitosin. Ya. Jadi makin lama tuh oksitosinnya makin banyak. Otomatis makin ke belakang,
pasti kontraksi pada rahimnya akan semakin hebat, akan semakin sering, ya. Dan itu akan berlangsung terus-menerus, teman-teman, ya. Saat ada rangsang bayi mau keluar, otomatis rahimnya harus berkontraksi gitu ya. Maka oksitosin itu akan dihasilkan oleh hipofisis, belum tak tuliskan ya. Hipofisis posterior atau belakang itu akan makin banyak. Ini akan dihasilkan terus-menerus. Semakin bayinya itu mau keluar, semakin oksitosinnya itu akan dihasilkan banyak. Sehingga rahimmu itu akan, yang cewek-cewek ini akan berkontraksi maksimal untuk bisa mengeluarkan bayi. Ya. Jadi itulah tambahan sedikit teman-teman mengenai cara kerja sistem hormon. Oke, kita akan lanjut next. Berikutnya mengenai tambahan sistem reproduksi. Ini tidak panjang teman-teman, hanya ingin menyempurnakan apa yang sudah Pak Anggit sampaikan di video terakhir ya tentang sistem reproduksi, yaitu mengenai pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Ya, kita akan coba bahas di pembentukan sperma. Ya, kita flashback lagi ya teman-teman ya, spermatogenesis ya. Bahwa kamu tahu yang mengawali pertama di dalam testis pria itu ada sel yang namanya spermatogonium. Sifatnya diploid, 2N. Ya. Lalu spermatogonium yang ada di dalam testis ini akan mengalami proses mitosis dulu. Sehingga akan berubah menjadi spermatosit primer. Sifatnya masih diploid, set kromosomnya masih lengkap. Masih 2N. Lalu lalu spermatosit primer ini akan mengalami proses yang disebut sebagai meiosis 1. Dan di sini akan menciptakan 2, yaitu 2 spermatosit sekunder. Sifatnya sudah berbeda, yaitu haploid atau N. Jadi perubahan set kromosom diploid menjadi haploid pada spermatogenesis itu terjadi pada fase meiosis 1, ya, yaitu perubahan spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Berikutnya, teman-teman, masing-masing spermatosit sekunder akan mengalami proses meiosis yang kedua, sehingga akan menghasilkan, ya, satu spermatosit sekunder itu akan menghasilkan 2 spermatid namanya, ya. Jadi kalau tadi dihasilkan 2 spermatosit sekunder, otomatis kan jadi 4. Kan jadi 4 spermatid. Nah, sampai sini sebenarnya proses pembentukan sperma pada cowok itu selesai. Ya. Tapi spermatid yang dihasilkan ini, ada 4 ini. Ya. Ini tuh belum siap untuk tempur, teman-teman. Belum siap untuk membuahi. Ya. Kenapa? Karena strukturnya itu belum sempurna. Dan teman-teman masih ingat bahwa keempat spermatid ini, ya, keempat ini, teman-teman, ini ya, Pak Anggit garis dulu, spermatid 4 ini, supaya bisa siap untuk membuahi, maka tidak cukup mengalami proses spermatogenesis. Akan ada fase berikutnya yang disebut sebagai spermiogenesis. Yang terjadi sekarang bukan di testis, tapi pada epididymis. Nah, yang terjadi spermatid pada epididymis ini yang akan mengalami proses spermiogenesis adalah akan mengalami proses pendewasaan. Ya, pendewasaan. Atau di sini bisa kita asumsikan sebagai perkembangan struktur, teman-teman. Akan dilengkapi strukturnya biar sempurna, biar siap tempur. Ya. Akan mengalami perkembangan struktur. Nah, apa yang akan berkembang? Yaitu akan ada perkembangan kepala sperma, ya. Penyempurnaan kepala sperma. Penyempurnaan 1
yang paling penting ya, akrosom ini adalah kepala sperma gitu, yang isinya ada enzim ini tuh bisa membuat sperma tuh bisa masuk ke dalam ovum, bisa masuk ke dalam ovum. Sekali lagi, yang kedua penyempurnaan dalam hal ekor, atau dalam hal ini adalah flagelnya sperma. Jadi spermatid itu nanti flagelnya itu akan dikembangkan supaya lebih panjang, sehingga nanti renangnya bisa lebih cepat. Nah, maka spermatid yang sudah mengalami proses spermiogenesis atau pendewasaan, itulah yang bisa kita sebut sebagai sperma dewasa yang sempurna, atau sperma saja. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, spermanya tuh sudah siap tempur, sudah punya akrosom, pelindung, dan juga nanti untuk bisa menembus ke ovum, dan juga sudah punya ekor yang baik untuk berenang menuju ke ovum. Coba bayangkan kalau bentuknya masih spermatid. Nah, ini hanya akan mati konyol saja di dalam vagina gitu ya. Karena belum ada ekor untuk berenang dengan cepat, dan juga belum ada akrosom, tidak bisa menembus ovum nantinya. Maka proses pembentukan sperma secara sempurna itu harus lengkap, tidak hanya spermatogenesis, tetapi juga spermiogenesis, sehingga tujuan untuk bisa membuai ovum dapat tercapai. Next, yang terakhir adalah oogenesis atau pembentukan ovum. Sekali lagi konsepnya hampir sama dengan spermatogenesis, cuma nanti ada sedikit perubahan produk ya. Kita langsung bahas saja, teman-teman. Oogenesis itu, Pak Anggit tuliskan dulu, di dalam ovarium itu terdapat sel yang namanya oogonium. Sifatnya diploid atau 2N. Set kromosomnya lengkap ya. Lalu oogonium ini akan berubah menjadi oosit primer. Sifatnya sama 2N atau diploid, karena mengalami proses yang disebut sebagai mitosis. Ya. Nah, ini di sini nanti teman-teman, oosit primer akan mengalami proses meiosis 1 dan akan berubah menjadi satu oosit sekunder. Ya. Sifatnya sudah berubah menjadi haploid, dan satu akan berubah menjadi badan polar 1. Sifatnya haploid juga. Ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa pada proses meiosis 1 ternyata dihasilkan 2 sel yang berbeda gitu ya. Lalu berikutnya teman-teman, masing-masing badan polar dan juga oosit sekunder ini akan mengalami proses yang disebut sebagai meiosis 2. Ya. Masing-masing nanti akan menghasilkan 2 sel. Kalau badan polar 1 setelah mengalami proses meiosis 2 akan menghasilkan badan polar 2 yang jumlahnya itu 2 sel. Tapi kalau oosit sekunder itu akan menghasilkan 2 hal yang berbeda. Satu akan menjadi badan polar 2, sifatnya haploid. Yang satu akan berubah menjadi ootit. Ootit inilah yang nantinya kalau dewasa itu akan berubah menjadi ovum. Ya. Nah, bagaimana dengan badan polar yang jumlahnya 3 ini? Masih ingat ya teman-teman ya, bahwa ini nanti akan menjadi nutrisi makanan bagi ootit yang nantinya akan berkembang menjadi si ovum tadi. Ya. Nah, di sini Pak Anggit hanya ingin memberi catatan bahwa teman-teman masih ingat proses ovulasi ya, yaitu proses pengeluaran ovum dari ovarium. Gitu ya. Nah, di sini Pak Anggit hanya ingin lebih spesifik saja sih. Jadi saat ovulasi, pengeluaran ovum itu tadi, itu tuh bentuknya itu saat ada di tuba Fallopi itu nggak langsung ovum sih teman-teman. Ya. Lebih tepatnya
saat keluar dari ovarium menuju tuba falopi, ovum itu baru di tahap oosit sekunder. Ya. Oosit sekunder. Jadi nanti tuh bisa berubah menjadi ovum itu tuh kalau sudah ada di tuba falopi. Ya. Jadi bukan di ovariumnya. Saat sudah berjalan di tuba falopi, ya teman-teman ya, atau oviduk ya. Jadi sembari ngetem menunggu si sperma, nanti oosit sekunder itu akan berubah menjadi ovum sehingga bisa dibuai. Jadi memang bisa mempertemukan sperma dan ovum itu sebenarnya itu juga susah-susah gampang ya teman-teman ya. Makanya tidak heran bahwa ada juga pasangan suami istri itu yang kesulitan mempunyai anak tuh ya karena permasalahan itu tadi juga bisa teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa Pak Anggit sampaikan di video ini. Tadi kita sudah belajar mengenai tambahan saraf. Pak Anggit juga sudah memberikan tentang tambahan sistem hormon. Dan juga di sistem reproduksi Pak Anggit memberi tambahan mengenai spermatogenesis dan juga oogenesis. Semoga video tadi ini bisa membantu ya teman-teman ya dalam mempersiapkan ujianmu besok sore. Mungkin ini saja teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu lagi dan sampai selamat mengerjakan UASmu besok.